Kalau memang dia dengar bacaannya, waduh ini gawat nih, ya nggak usah dibilang gawat, yang dia batal. Artinya dia niatkan saja berlepas, nggak usah mundur. Saya tidak setuju dengan mundur itu. Tetap saja di situ, tapi dia meniatkan sendiri. Kalau ada beberapa kejadian yang sering terjadi itu di Masjid At-Taqwa, saya lihat orang mundur, nggak usah mundur, itu nggak ada aturannya, berlepas saja sendiri. Sendiri aja dia baca Al-Fatihah sendiri, gitu ya, tidak usah harus mundur. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus paham secara ilmu, ya, karena keilmu ini yang harus clear, harus lurus, seperti itu. Baik. Wa in dakhala khalifah, ketika khalifah wa in dakhala khalifah, ketika khalifah itu masuk baladan, ke satu negeri, ya, la yalihi, tidak langsung dia yang mengatur negeri itu, artinya dia masuk ke apa namanya, ke gubernuran. Misalkan khalifah dulu Abu Bakar datang ke Mesir, nih kisahnya seperti itu. Wabilad, di negeri itu, di kegubernuran itu, wali ghairuhu, ada wali yang lain. Jadi setiap gubernur itu ada wali-walinya, ya. Fal khalifah ula bisalat, khalifah itu lebih utama juga menjadi imam. Jadi imam khalifah itu ke mana-mana, kalau itu masih dalam kesatuan kaum muslimin, dia wajib masih dia tetap menjadi apa? Imamnya. Seperti itu, ya, wajib menjadi imamnya. Ya, jadi wabil baladi wali, di negeri itu ada wali, ya. Kemudian fa khalifah aula bisalat, dia lebih tetap menjadi seorang apa namanya? Imam salat. Li'anna walihi inna waliya bisababihi, karena wali itu, ya, atau gubernur itu dia menjadi gubernur karena penunjukan seorang khalifah, ditunjuk oleh khalifah, ya, seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sampai sini tanyakan dulu? Ada tanyakan? Ya, silakan. Iya, iya. Nah, baik. Ini loncat ke paragraf. Bentar. Paragraf mana ya? Ya. Nah, baik. Wala yajuju lidhi sultan, maka tidak boleh lidhi sultan yang dia punya kekuasaan, wala sahibi menjil, dan juga sahibul menjil itu ahlul bait, ya, ahlul bait, ya. Ayu amma, dia menjadi imam. Paham ya kalimatnya, ya? Ini paragrafnya loncat nih dengan pertanyaannya, ya. Dia menjadi hatta yakunu yuhsinu yakra'u, dia imam apa tadi, penguasanya atau ahlil baitnya, pengurusnya itu memang ada syarat hatta yakuna yuhsinu yakra'u ma tajihi bisalat, dia bacaannya yuhsin. Yuhsin itu apa artinya? Bagus bacaannya, sebatas bacaan sholat, itu syaratnya. Jadi kalau khalifahnya apa itu, gubernurnya, bacaannya itu memang bermasalah, jangan menjadikan imam. Seperti itu, ya. Jadi ini persyaratan, memang bacaan itu menjadi kesyaratan siapa saja yang ditunjuk menjadi imam. Jadi kalau gubernurnya merasa bacaannya ini, ya dia berikan kepada yang lain, ya, diberikan kepada yang lain, tidak memaksakan, ya, seperti itu. Walaupun tadi
kerangka dasar hukumnya khalifah atau penguasa dia menjadi imam di mana saja berada, termasuk ahlul bait ya. Ini ada kasus yang lain ya. Ini ada kasus qala Syafi'i rahimahullah alaih wa ruya an-nafara, jadi diriwayatkan ada sekelompok min ashabin nabi, dari sekelompok sahabat nabi ya. Jadi ada riwayat dari sekelompok sahabat nabi ya, kanu mereka ini fi baiti rujul, mereka berada di rumah salah seorang ya, minhum di antara mereka ya, biasa ya bagi kunjungan ya, sahabat-sahabat sedang berkunjung. Fahadratis salat, maka waktu salat datang ya, waktu salatnya datang ya. Faqadama salatul bait rujulan, ahlu baitnya, pengurus masjidnya, walau kita bolehlah begitu, mengedepankan orang, mengedepankan siapa? Orang lain yang datang di situ ya. Maka faqala, orang yang dikedepankan itu ngomong, ini antara sahabat nih ya. Faqala taqaddama, ke depan saja, fa anta ahqu bil imamah, kamu kan apa itu ahlul bait, kamu lebih apa utama menjadi seorang imam. Paham ya? Jadi lebih utama memang penguasa, lebih utama adalah ahlul bait yang pengaturan masjid tadi lebih utama. Tapi ketika memang yang apa dia tidak fasih, bermasalah pada bacaannya, maka tidak dibolehkan ya. Ini kalau bacaan untuk sholatnya bermasalah, bacaan sholat bermasalah itu surat Al-Fatihah tuh ya. Kalau dia bermasalah, maka hendaklah dia memberikan kepada yang lain. Ini ada kalimat selanjutnya dari Imam Asy-Syafi'i ini, fa illam yakun yaqra'u ma tajihi bin shalah, ketika dia bacaannya enggak pas nih ya, apa itu penguasanya, gubernurnya, ahlul baitnya juga enggak pas ya, lam yakun lahu an ya'am, harusnya dia tidak boleh jadi imam, enggak boleh, walaupun dia ahlul baitnya, walaupun dia penguasanya. Wa inna amma, apabila dia memaksakan menjadi imam, fa salatuhu tamma, salatnya sempurna, boleh, pas. Akan tetapi, nah ini ada catatannya, wa salatu man khalafahu mimman yuhsin yaqra, makmum yang bacaannya benar tadi fasik, rusak dia salatnya. Nanti ya, ini gimana nih caranya nih ya? Jadi yang di belakang ini dia tahu betul bacaannya rusak di depannya, dia jadi makmum di situ. Ini kalimat Imam Syafi'i, saya bacakan ya kalimatnya, saya bacakan balik ya, takut ada yang komentar nanti, saya ulangi ya. Fa illam yakun yaqra ma tajihi bihi as-salatu, apabila imam tadi yang ahlul bait, penguasa tadi, enggak bacaannya enggak benar, tapi dia paksakan ya salat, dia paksakan salat ya, ya. Lam yakun lahu ayu amma, harusnya dia tidak jadi imam menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi wa in amma, apabila tetap dia menjadi imam, fa salatuhu tamma, salatnya tamah itu maksudnya sah-sah saja, begitu maksudnya, sah salatnya. Akan tetapi wa salatu man khalafahu, salat orang di belakangnya berarti sah bagi dirinya nih ya, bagi siapa? Bagi imamnya sah saja. Wa salatu man khalafahu mimman yuhsin, orang yang di belakangnya yang bacaannya itu yuhsin itu benar maksudnya ya, hadza fasik, dia bukan fasik, fasik itu rusak. Jadi apa, makmumnya rusak tuh kalau makmumnya benar bacaannya. Tapi kalau makmum dan imam sama-sama apa 50-50 ya sama-sama lah kalau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini gambaran teman sekalian bahwa kita cari memang imam itu yang lebih baik bacaannya. Jadi nggak bek male-male. Ini persoalannya hubungan dengan Allah, nggak masalah. Saya ngaji juga di sana, ngaji ya dengan di Tahsin, saya ikut juga ngaji di Masjid At-Taqwa. Nama
Saya lihat sebagian merasa malu, nggak apa-apa. Kita ini bahaya, kita belajar tahsin, paham ya? Sampai sekarang salah lagi, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita nggak belajar. Gitu, nggak boleh kita nggak belajar. Dan saya lihat cuma sekalian, nyaris kalau bicara sempurna memang susah sekali. Kalau kita bukan sempurna tapi tetap belajar. Kalau sempurna saya lihat dai-dai yang bersandar di sini, ketika saya pernah ikuti di Banda Aceh, ada beberapa ulama doktor qiraah dari Mesir, ya, itu pernah ada pelatihan di Masjid Setui itu, Setui Makatub tahu ya? Nah, itu yang bersandar di kita itu semua disalahkan. Jadi memang kalau kesempurnaan memang susah. Yang penting kita tetap belajar. Itu ya. Tetap yang belajar. Yang nggak boleh nggak belajar. Udah tahu salah nggak belajar terus belajar. Saya dulu pernah sholat di Makatub itu, imamnya nggak ngasih tahu. Dia pakai qiraah yang tidak familiar di sini. Saya lihat ada itu awalnya itu Ramadan keberapa ya, safnya panjang kali ke belakang. Ketika baca Al-Fatihah, saf itu sebagian mundur gitu. Karena bacaannya aneh. Bukan alaihim tapi alaihum. Pernah dengar ya? Ghairil maghdubi alaihum bacaannya. Itu langsung makmumnya mundur ke belakang semua. Qiraah yang enggak pernah didengar. Padahal itu sebagian dari qiraah. Seperti itu. Habis itu baru syekhnya dikasih tahu, kalau nanti bilang dulu, jangan baca yang memang masyarakat nggak pernah dengar. Seperti itu. Baik ya jemaah sekalian, dirahmati Allah. Oh, ini waktunya udah hampir habis. Ada yang lain ditanyakan tentang keimaman ini? Tapi secara umum kita insya Allah sudah pahami ya berkaitan dengan ini semua. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pemahaman ini kita praktikkan ya. Jangan lagi merasa malu kita untuk belajar. Jangan lagi malu untuk mengedepankan orang yang lebih bagus bacaannya. Jangan lagi seperti itu. Jadikan aturan agama ini menjadi aturan hidup kita. Lapang. Saya ikuti ceramahnya Ustadz Irwan di Google di YouTube ya. Beliau bicara tentang kebersihan hati ya. Alhamdulillah itu kita terapkan. Bagaimana hati kita bisa bersih. Karena orang masuk surga itu yang syarat pertamanya hati bersih. Jangan punya kedengkian, jangan punya iri, seperti itu. Berikan kepada orang yang memang lebih baik dari kita semua. Berikan secara ikhlas, insya Allah Allah berikan keutamaan buat kita semua. Baik, terima kasih jemaah sekalian. Ada? Silakan. Kalau memang dia dengar bacaannya, waduh ini gawat nih, ya nggak usah dibilang gawat, yang dia batal. Artinya dia niatkan saja berlepas, nggak usah mundur. Saya tidak setuju dengan mundur itu. Tetap saja di situ, tapi dia meniatkan sendiri. Kalau ada beberapa kejadian yang sering terjadi itu di Masjid At-Taqwa, saya lihat orang mundur, nggak usah. Mundur itu nggak ada aturannya. Berlepas saja sendiri aja dia baca Al-Fatihah sendiri. Gitu ya, tidak usah harus mundur seperti mundur 3 langkah gerak, nggak usah seperti itu ya, artinya dia berpisah saja secara pribadi, itu lebih tidak menjadi fitnah di antara kaum muslimin, seperti itu. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.